Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfalis. Saya sebagai moderator, dan selanjutnya ada pemateri pertama ada Rizka Rahmawati, pemateri kedua ada Anissa Putri Susetyo, dan pemateri ketiga ada Dimas Nur Afina. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes. Untuk evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes terbagi menjadi dua macam, yaitu bentuk uraian atau isai dan bentuk objektif. Yang pertama, tes tertulis bentuk uraian atau isai adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Tes bentuk uraian ini khususnya menuntut kemampuan murid untuk merumuskan dan menjabarkan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri, serta dapat mengukur kecakapan murid untuk berpikir tinggi. Masing-masing jenis tes tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka dan tes uraian dalam bentuk terbatas. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, untuk kelebihan dari tes uraian di atas, yaitu bagi guru dalam menyusun tes sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk murid mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan pemikirannya, serta lebih melatih dalam mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur, dan lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didikte atau ditulis di papan tulis. Sedangkan untuk kelemahannya, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak, sehingga kurang dapat dinilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam menskornya. Dan baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang kurang objektif. Untuk tes yang kedua, yaitu tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh murid dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan jalan jawaban yang telah dituliskan melalui simbol-simbol atau kata-kata tertentu. Di sini untuk jenis tes objektif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bentuk melengkapi, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian, dan yang kelima pilihan benar salah. Untuk yang pertama melengkapi, tes melengkapi dikenal dengan istilah menyempurnakan. Salah satu tes ini hampir mirip dengan tes objektif isian, tetapi letak perbedaannya ialah pada tes objektif isian bahan yang dites merupakan satu kesatuan, sedangkan untuk bentuk objektif melengkapi tidak demikian, melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakan saja. Kemudian untuk yang kedua, tes objektif bentuk pilihan ganda.
Tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Jadi untuk pilihan ganda seperti soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan di jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes objektif bentuk menjodohkan. Nah, tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan. Nah, di sini ciri-ciri tesnya yaitu tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Tugas tes adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah bersedia sehingga sesuai dengan atau cocok atau merupakan pasangan atau merupakan jodoh dari pertanyaan. Jadi untuk yang mencocokkan ini itu nanti ada contohnya ada 5 soal. Nah, itu nanti bisa ditulis lebih atau agak panjang, dan untuk pilihannya bisa berada di sampingnya, itu bisa ditulis lebih singkat atau lebih pendek. Selanjutnya yang keempat adalah tes objektif bentuk isian. Tes objektif bentuk isian ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Tes objektif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah dengan menggunakan tes objektif bentuk isian, maka masalah yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya dan cara penyusunannya pun mudah. Untuk kekurangan, tes objektif ini lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja, dan tes ini hanya dapat mengungkapkan sebagian saja dari bahan yang seharusnya diteskan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu tes objektif bentuk benar salah. Nah, tes ini juga dikenal dengan tes objektif bentuk ya atau tidak. Tes objektif bentuk ini adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Nah, untuk contohnya bisa dilihat, jadi ada pilihan benar atau salah. Nah, kemudian dilanjutkan suatu pernyataan. Suatu pernyataan seperti itu ya. Terima kasih, sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu alat evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam bentuk non-stes akan disampaikan oleh Anissa Putri Susetyo dan Mas Lulu Nur Alvina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Menurut Sudijono, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan dijadikan sarana pengamatan. Tujuan dari observasi yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Yang kedua yaitu mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun peserta didik, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial atau social skill. Yang ketiga yaitu menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk menilai
penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama, hubungan sosial sesama peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya. Yang kedua yaitu adalah wawancara atau interview. Menurut Sudijono, wawancara adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Bahri, wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Selanjutnya yaitu tujuan wawancara. Menurut Zainal ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yaitu yang pertama untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dalam kondisi tertentu, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner adalah suatu rangkaian pernyataan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data. Selain itu, data yang dihimpun melalui angket biasanya juga berupa data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pelajaran. Misalnya, cara belajar, bimbingan guru dan orang tua, sikap belajar, dan lain sebagainya. Angket pada umumnya dipergunakan untuk menilai hasil belajar pada ranah efektif. Angket dapat disajikan dalam bentuk pilihan ganda atau skala sikap. Adapun beberapa tujuan dari pengembangan angket. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari siswa tentang pembelajaran, membimbing siswa untuk belajar efektif dalam tingkat penguasaan tertentu, mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam belajar, membantu anak yang lemah dalam belajar. Yang terakhir yaitu mengetahui kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat adalah riwayat hidup. Ini adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Evaluasi cara ini mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang menganut informasi mengenai riwayat hidup atau biografi, seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan sebagainya. Selain itu, dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi bangunan rumah, ruang belajar, lampu penerangan, dan sebagainya. Beberapa informasi baik mengenai peserta didik, orang tua, dan lingkungannya itu bukan tidak mungkin pada saat-saat tertentu sangat diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta. Yang keenam adalah daftar cek. Daftar cek adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah pertanyaan singkat tertulis tentang berbagai gejala yang dimaksudkan sebagai penolong pencatatan ada tidaknya suatu gejala dengan memberi tanda cek pada setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Daftar cek ini dapat memungkinkan memuat sebanyak mungkin pertanyaan yang dapat diamati terinci dan
terumuskan secara operasional dan spesifik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa Putri tentang alat evaluasi pembelajaran yang non-tes. Yang selanjutnya itu ada skala nilai. Skala nilai adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah pernyataan gejala atau perilaku yang dijabarkan dalam bentuk skala atau kategori yang bermakna nilai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Rentangan nilai dapat berbentuk huruf A, B, C, D, dan E. Kalau angka itu angka 1 sampai dengan 10 atau suatu kategori rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Kelebihan dari skala nilai ini adalah dalam waktu yang relatif singkat, skala nilai dapat dengan mudah memberikan gambaran mutu penampilan perilaku utama, perilaku yang sedang dilakukan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu yang sudah ditentukan. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Lalu untuk penilaian proyek dapat digunakan diantaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam penyelidikan tertentu, kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Lalu untuk penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Lalu untuk selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu penilaian yang berkelanjutan didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut hanya berupa karya peserta didik itu sendiri atau hasil pekerjaan dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya. Hasil tes, piagam penghargaan atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam suatu mata pelajaran. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karya peserta didik, antara lain misalnya karangan, terus puisi, dan lain-lain. Lalu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah, itu yang pertama, saling percaya antara guru dan peserta didik. Dalam proses penilaian, guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik.
Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi, perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan. Yang ketiga, milik bersama antara peserta didik dan guru. Guru dan peserta didik itu perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya yang keempat itu ada kepuasan. Kepuasan hasil kerja portofolio itu sebaiknya harus berisi tentang keterangan atau bukti yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri. Yang kelima ada kesesuaian. Kesesuaian hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Yang selanjutnya ada penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik. Terus yang selanjutnya ada penilaian dan pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik. Selanjutnya, alat evaluasi pembelajaran non-tes itu ada penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran di kelas berkaitan dengan kompetensi kognitif, misalnya peserta didik dapat diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang berkaitan dengan kompetensi afektif itu misalnya peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek sikap tertentu. Selanjutnya, peserta didik itu diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang selanjutnya itu yang berkaitan dengan kompetensi psikomotorik adalah peserta didik itu diminta untuk menilai kecakapannya atau keterampilan yang telah dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.